Hola Mina! Selama ini kita sering menganggap Lucius Socrates adalah satu-satunya sosok yang bisa menghidupkan orang mati. Dengan sihir jiwa miliknya, Lucius memang bisa membangkitkan orang yang sudah mati dan bahkan memodifikasinya menjadi sosok paladin. Mereka hidup kembali dengan tubuh yang lebih kuat, dikendalikan penuh, bahkan kehilangan kebebasan mereka. Tapi faktanya, ada satu orang lagi di dunia Black Clover yang juga memiliki kekuatan serupa. Bahkan jika dilihat dari sisi tertentu, caranya lebih manusiawi dibandingkan Lucius. Jadi, siapa dia? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Lucius dikenal dengan sihir jiwanya yang bisa membangkitkan kembali orang mati. Tapi nyatanya, dia bukanlah satu-satunya yang bisa menghidupkan orang mati. Ada orang lain selain Lucius yang bisa menghidupkan orang mati. Bahkan dikatakan lebih manusiawi, karena bisa membangkitkan orang mati seutuhnya tanpa modifikasi ataupun manipulasi. Orang itu adalah Rades Spirito. Ya, karakter yang dulu kita kenal sebagai penjahat. Salah satu mantan anggota Mata Matahari Tengah Malam, yang kini menjadi sekutu kerajaan Clover, dan diam-diam memegang kunci penting dalam pertempuran melawan Lucius kali ini. Sebelum masuk ke teori utamanya, mari kita bahas dulu bagaimana sebenarnya kemampuan Rades bekerja dan kenapa dia bisa dikatakan sebagai seorang necromancer sejati dalam dunia Black Clover. Rades Spirito memiliki atribut sihir yang unik, yaitu Soul Corp Magic atau sihir mayat jiwa. Selain itu, dia memiliki grimoire unik juga, di mana grimoire-nya hanya memiliki satu lembar halaman saja, yang artinya dia hanya bisa menggunakan satu mantra sihir saja. Atribut sihir Rades ini memungkinkan dia untuk memasukkan mana miliknya ke dalam mayat, sehingga dia bisa menghidupkan kembali dan mengendalikan mayat itu. Rades pun bisa mengendalikan mayat-mayat itu tanpa harus menggunakan grimoire-nya. Dan karena mayat-mayat itu dihidupkan menggunakan mana, maka mereka akan tetap bergerak meskipun mengalami luka parah dan kehilangan anggota tubuh mereka. Mayat-mayat itu hanya bisa dihentikan dengan meniadakan sihir yang menghidupkannya, atau dalam kata lain menonaktifkan sihir Rades, atau bisa juga dengan menghancurkan seluruh tubuh mayat-mayat itu, atau setidaknya memberikan kerusakan yang cukup parah untuk menghentikan kemampuan mereka dalam bergerak. Kekuatan mayat hidup itu sangat bergantung pada kekuatan orang itu semasa hidupnya. Penggunaan sihir kutukan, alat sihir, atau modifikasi dan menyatukan tubuh mayat itu bisa semakin memperkuat sihir dan kemampuan mayat itu. Awalnya, sihir mayat jiwa milik Rades hanya sebatas memanipulasi tubuh yang mati. Mayat yang dia bangkitkan tidak lebih dari boneka hidup yang bergerak sesuai kehendaknya, tanpa jiwa, tanpa kesadaran, tanpa pikiran, bahkan tanpa emosi. Karena itu, banyak orang menganggap kekuatan Rades itu menjijikan, kejam, dan tak lebih dari bentuk sihir gelap. Tapi titik balik datang saat arc reinkarnasi L. Di sana, mantra sihir Rades berevolusi. Dia menemukan bahwa kemampuannya tidak hanya sebatas pada menggerakkan mayat, melainkan memiliki potensi untuk memanggil kembali jiwa dan menghidupkan kembali orang mati sepenuhnya. Kasus paling jelas adalah Rades mampu menghidupkan kembali dirinya sendiri, Sally dan Valtos yang sebelumnya sudah mati, setelah mereka ditumbalkan oleh Patri untuk mengaktifkan sihir terlarang. Mereka bukan sekedar mayat hidup, melainkan benar-benar kembali sebagai diri mereka sendiri seutuhnya dengan jiwa, kesadaran, pikiran, dan juga emosi. Tidak hanya itu, Patri pun Rades hidupkan kembali seutuhnya. Setelah keluar dari tubuh William, jiwa Patri seharusnya lenyap begitu saja. Tapi Rades memanggilnya dan memindahkannya ke dalam tubuh Lich buatan. Dan hasilnya, Patri hidup kembali dengan kesadaran penuh. Kekuatan itu dinamakan Soul Corp Magic, Soul Abductor, atau sihir mayat jiwa penculik jiwa, di mana Rades bisa memanggil kembali jiwa yang mati dan mengembalikannya ke dalam tubuh mereka, menghilangkan segala luka yang terkait dengan kematian orang itu. Mantra ini pun bahkan bisa aktif setelah kematian penggunanya sendiri. Tapi pengguna hanya bisa memanggil jiwa orang-orang yang sudah lama dikenalnya. Selain itu, jika tubuh asli target tidak tersedia, jiwa mereka pun bisa ditempatkan di tubuh yang serupa atau tubuh buatan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa sihir Rades sudah melampaui sekedar nekromansi biasa. Dia tidak hanya memanggil mayat, tapi benar-benar bisa mengembalikan jiwa, menciptakan kebangkitan seutuhnya.
Bedanya, Lucius Socrates bisa memanipulasi dan memodifikasi jiwa yang akan dia hidupkan itu. Sedangkan Rades benar-benar membangkitkan jiwa itu seutuhnya seperti saat masih hidup. Di sisi lain, ada juga Mereoleona Vermilion yang sempat menunjukkan kekuatan unik saat melawan Morris di kerajaan Clover. Dalam kondisi terdesak, dia membangkitkan kembali anggota Crimson Lion yang sudah mati. Tapi cara kerjanya berbeda dengan Rades ataupun Lucius. Saat tubuh dia berhasil menjadi mana seutuhnya, dia bisa memanipulasi mananya untuk membangkitkan rekan-rekannya. Mayat para anggota Crimson Lion dilapisi oleh mana api miliknya, sehingga tubuh mereka bisa kembali bergerak, bertarung, bahkan berbicara seolah jiwa mereka kembali untuk sesaat. Tapi jelas bahwa kebangkitan itu tidak permanen. Kebangkitan itu bergantung pada mana Mereoleona. Ketika mananya habis atau mantra sihirnya dinonaktifkan, maka mereka akan kembali ke kondisi semula. Jadi, mantra sihir Mereoleona yang disebut Fire Ultimate Magic Exercitus Leonum ini sangat berbeda konsepnya dengan sihir jiwa Lucius dan juga sihir mayat jiwa milik Rades. Oke, sekarang kembali lagi ke Rades dan kita coba tarik ke fakta terbaru. Apakah Rades mampu membangkitkan mereka yang tewas dalam pertempuran melawan Lucius dan pasukannya? Kita tahu dalam pertempuran saat ini ada beberapa kesatria sihir yang tewas. Salah satunya Jack the Ripper, Kapten Squad Green Mantis. Lalu ada Mark Francois, penasihat pribadi Kaisar Sihir Julius. Lalu ada Gueldre Poison, mantan Kapten Squad Purple Orca, dan Revci Salik, si pencuri Grimoire Yuno. Dari keempat itu sebenarnya bisa saja dibangkitkan oleh Rades. Hanya saja ada 3 orang yang kemungkinan benar-benar memenuhi syarat, yaitu Revci Salik, Gueldre Poison, dan Jack the Ripper. Tapi dari ketiganya hanya ada 1 orang yang kemungkinan akan dihidupkan lagi oleh Rades, yaitu Jack the Ripper. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Rades hanya bisa membangkitkan atau memanggil jiwa orang-orang yang sudah lama dikenalnya. Rades dan ketiganya sempat bertemu dan berinteraksi setelah arc reinkarnasi Elf. Tapi dengan Jack, Rades memiliki kenangan atau ingatan lebih kuat yang berkaitan dengan emosi, sehingga dia bisa dikatakan lebih mengenal Jack dan memiliki dalam tanda kutip sebuah ikatan emosional. Dan hal itu yang justru akan membawa kita pada teori bahwa Rades bisa saja membangkitkan kembali Jack the Ripper, entah itu sebagai mayat hidup atau sebagai Jack the Ripper seutuhnya. Jack sendiri sudah benar-benar mati setelah bertarung melawan Morgan yang menjadi paladin. Jack sempat mengeluarkan serangan pamungkasnya sebelum akhirnya tumbang juga, dan Grimoire-nya saat itu melebur, yang menandakan bahwa dia sudah tewas. Di sisi lain, Rades hingga saat ini masih hidup dan bahkan kini berpihak pada kerajaan Clover, membantu melawan Lucius dan pasukannya. Jadi dengan semua kemampuan yang dia miliki, ada kemungkinan besar bahwa Rades akan menghidupkan kembali Jack the Ripper. Dan menariknya, ini bukan sekedar teori kosong. Kenapa? Ketika Rades, Sally, Valtos, Revci, dan Gueldre ditahan karena sudah melakukan kejahatan, mereka dihukum dengan diberi tugas untuk membantu membersihkan dan membangun ulang kota. Jack yang belak-belakan dan bertindak semena-mena membuat Rades, Revci, dan Gueldre sangat jengkel. Hingga akhirnya Rades mengeluarkan kata-kata umpatan bahwa dia akan menjadikan Jack mayat hidupnya suatu hari nanti. Saat itu hanya terdengar seperti lelucon sepele dan kata-kata umpatan biasa. Tapi sekarang, kata-kata itu justru terasa seperti foreshadowing besar yang sengaja ditanamkan Tabata untuk digunakan di masa depan. Jika Rades benar-benar menghidupkan kembali Jack, ada 2 kemungkinan besar. Pertama, Jack kembali sebagai mayat hidup di bawah kendali Rades. Atau kedua, Jack kembali hidup seutuhnya seperti Sally, Valtos, atau Patri yang pernah dia bangkitkan. Tapi saya yakin, jika memang benar, maka Rades tidak akan menjadikan Jack sebagai mayat hidup, seperti yang dia ucapkan pada umpatan dia di masa lalu. Alasannya karena kini Rades sudah tobat dan menjadi pasukan garda terdepan yang melindungi penduduk kerajaan Clover. Dia tidak akan setega itu untuk menjadikan Jack sebagai senjata pribadinya, karena kini dia memiliki sisi kemanusiaan setelah disadarkan oleh Asta. Jadi kemungkinan besar, skenario kedualah yang akan terjadi. Jack akan dihidupkan kembali dan akan melawan Morgan lagi yang dihidupkan kembali juga oleh Lucius. Saat itu Jack akan membantu Yami dan Hato yang sudah kehabisan mana dan energi. Sedangkan Jack yang dihidupkan kembali akan memiliki fisik sempurna dengan mana penuh dan tanpa luka fisik. Lalu dengan kemampuan khasnya yaitu beradaptasi dan berevolusi, rasanya cukup bagi Jack untuk setidaknya menahan Morgan yang bangkit sebagai paladin baru. Sebelum akhirnya akan ada bantuan lain datang, mungkin Yami dan Hato yang sudah pulih, dan mereka bertiga akan melawan Morgan bersama. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori tambahan dan teori bantahan, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi, maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じて安
じてアニメの